What's up internet, here we go again. Kali ini kita akan membahas alur sebuah film yang berjudul My Father, Myself. So tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Di awal film, kita pun diperlihatkan dengan seorang pria parubaya bernama Domeng. Dia dikenal di kampungnya sebagai seseorang yang cukup dihormati. Suatu ketika sebuah tragedi terjadi. Domeng dipulangin ke dunia anime oleh orang tak dikenal. Putranya yang bernama Matthew juga melintas dan melihat kejadian itu. Ia pun menangis sejadi-jadinya menyadari kalau ia kini hanya hidup sebatang kara. Gak lama kemudian datanglah Robert, seorang sahabat lama dari Domeng. Walaupun hatinya turut hancur, Robert tetap berusaha kuat dan berusaha menghibur Matthew. Sejak saat itu, setelah kepergian ayahnya, Robert pun berniat mengasuh Matthew layaknya putranya sendiri. Dan setibanya di rumah, istrinya yang bernama Amanda serta putri mereka yang bernama Mika, keduanya pun menyambut Matthew dengan penuh kasih sayang. Bukannya merasa tersaingi, Mika saat itu merasa benar-benar bahagia dengan kehadiran Matthew di keluarga mereka karena ia kini akhirnya memiliki seorang saudara. Waktu berlalu dengan cepat. Kini mereka sudah remaja dan baru saja lulus menjadi sarjana hukum dengan nilai yang memuaskan. Orang tua mereka begitu bahagia dan merayakan kelulusan anak-anaknya di rumah. Mika remaja tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik. Dan perlahan-lahan karena terlalu sering bersama, gadis itu pun merasa kalau dirinya mulai tertarik dengan Matthew yang sejak dulu memang begitu baik padanya. Dia pun akhirnya curhat pada sang ibu dan mengaku sudah jatuh hati pada Matthew. Amanda nggak keberatan dengan perkataan putrinya itu. Lagi pula Matthew juga anak yang baik. Namun di sisi lain Matthew nggak sependapat dengan Mika. Mengetahui penolakan itu, Mika sama sekali tak gentar. Justru ia malah makin-makin dan maju duluan meski situasi di saat itu sedang ramai. Untungnya tindakan itu berbuah manis. Dan sepulangnya dari kafe, mereka pun melipir sejenak ke hotel guna melepas dahaga bersama untuk pertama kalinya. Lantas pagi harinya mereka pun pulang bersama. Dan setibanya di rumah, Amanda dan Robert tampak marah karena keduanya nggak pulang semalaman. Namun mereka beralasan jika mereka sedang ada proyek di rumah temannya dan menginap di sana. Untungnya kedua orang tua mereka percaya dengan alasan tersebut. Hari demi hari berlalu, Mika pun mulai meminta kepastian dari Matthew tentang kejelasan hubungan mereka. Mika ingin punya hubungan resmi dan diketahui oleh banyak orang. Namun Matt mengatakan bahwa dirinya belum siap untuk membicarakan hal ini, terutama pada Robert ayah mereka. Ia pun akhirnya meminta waktu pada Mika dan Mika menyetujui permintaan Matt, namun dengan catatan jangan terlalu lama. Sejak saat itu Mika semakin agresif. Bahkan ketika di rumah dia selalu meminta Matthew untuk berpusreng dengannya. Namun memang beberapa kali Matthew kerap kali menolak karena tak mau ambil resiko jika sampai diketahui oleh Robert ayah mereka. Lantas suatu pagi Matthew pun bercerita bahwa hari ini ia akan interview kerja di salah satu kantor pengacara. Mengetahui hal itu, Robert pun kemudian mengenalkan Matthew pada rekan sekantornya sekaligus meminta izin agar Matthew bisa magang di kantor mereka. Matthew yang merupakan pemuda ramah itu pun akhirnya menerima dan membatalkan janji interviewnya di kantor lain. Malam harinya Robert dan Matthew ngobrol bersama. Mereka mulai membicarakan sosok Domeng mendiang ayahnya Matthew. Rupanya penyebab kematian Domeng berawal dari sengketa tanah. Domeng memiliki tanah luas di pinggir sungai dan tempat itu akan ada pembangunan. Namun Domeng menolaknya sampai akhirnya ia didatangi oleh orang tak dikenal dan terjadilah tragedi itu. Robert mengatakan jika dia dan Domeng sudah bersahabat sejak lama, maka dari itu Matthew juga sudah ia anggap sebagai putranya sendiri. Matthew pun gak percaya begitu saja. Ia merasa hubungan Robert dan Domeng pasti ada sesuatu yang lebih menguntungkan. Dan ternyata samar-samar dia pernah melihat ayahnya serta Robert
sulit kala itu sedang melaksanakan adu mekanik. Matthew pun paham jika Robert baik padanya karena akan menjadikannya sebagai pengganti ayahnya. Dan sebagai tanda terima kasih jika Robert masih menginginkan hal itu, maka Matt bersedia melakukannya. Mendengar pernyataan Matthew, Robert pun hanya bisa terdiam. Rupanya benar, Robert ini adalah pria yang hombrengos. Ia bersama Amanda hanya untuk mengelabui ibunya. Bahkan malam itu ketika Amanda minta dipusreng, Robert malah menolaknya karena kepikiran dengan Matthew. Lantas keesokan paginya dengan membawakan makanan untuk Matthew, Mika pun kembali menanyakan jawaban dari hubungan mereka. Mika benar-benar berharap pada Matthew. Matthew lantas mengatakan kalau ia sebenarnya juga mencintai Mika. Namun karena baru semalam Robert mengatakan kalau ia sudah menganggap Matthew layaknya putranya sendiri, ia merasa kalau saat ini bukanlah waktu yang tepat untuk membicarakannya pada Robert. Dan ia akhirnya meminta tambahan waktu untuk mencari timing yang tepat. Lantas beberapa hari berlalu, hubungan Robert dan Matthew bertambah dekat. Apalagi kini Matthew sudah mulai bekerja bersama di kantornya Robert. Lantas ketika di rumah, Amanda mengatakan kalau ia mengetahui Matthew dan Mika sama-sama saling mencintai. Amanda sebenarnya sangat menyetujui dan mendukung hubungan mereka dan meyakinkan Matthew kalau ini adalah hal yang wajar. Dan pada kesempatan itu, ia pun juga meminta Matthew agar segera memberikan keputusan secepatnya kepada Mika. Malam harinya, karena terus kepikiran Mika, Matthew pun menemui Mika di kamarnya. Di sana Matthew mengatakan jika dia tak mau mengecewakan Robert jika sampai dia tahu hubungan mereka. Mika pun marah mendengarnya. Menurutnya Matthew terlalu memikirkan perasaan Robert dan gak peduli dengan perasaannya. Matthew benar-benar menyukai Mika, namun ia terjebak dalam situasi yang saat ini benar-benar sulit. Akhirnya untuk membuktikan perasaannya, saat itu juga Matthew pun mengajak Mika untuk melaksanakan perpusrengan duniawi. Dan layaknya ikan dikasih kucing, Mika pun langsung menyantapnya. Lantas ketika beres, Robert malah memergoki Matt keluar dari kamar Mika dan dia terlihat agak panik. Dari sanalah Robert berpikir bahwa pasti ada sesuatu di antara mereka. Lantas beberapa hari kemudian di kantor, karena kesal dengan Matthew, Robert pun memberikan pekerjaan secara terus-menerus tanpa henti. Matthew lama-lama kesel dan akhirnya ia pun mulai mendebat Robert. Meski sempat keduanya bersitegang, namun gak lama setelah itu keduanya malah melakukan pusreng adu pedang bersama. Sejak saat itu Robert pun kembali baik pada Matthew dan setiap ada kesempatan keduanya pun kerap adu mekanik bersama. Lantas beberapa hari berlalu, Mika mengumumkan hal yang begitu membagongkan, di mana dirinya kini tengah mengalami tekdung akibat kemarin berpusreng dengan Matthew tanpa balon ajaib. Amanda pun menekan Robert dan mengatakan satu-satunya cara untuk menutupi aib ini adalah dengan menikahkan Mika dan Matthew. Namun di saat itu baik Matthew maupun Robert belum bisa menjawab pertanyaan tersebut. Lantas pada keesokan harinya masalah pun menjadi bertambah kacau ketika Mika ternyata melihat dengan jelas di mana Robert dengan Matthew lagi sosor bebek di depan makamnya Domeng. Seketika hatinya pun hancur. Matthew mencoba mengejarnya untuk menjelaskan apa yang terjadi, namun Mika tak peduli dan pergi dari sana. Lantas Mika mengadu pada Amanda tentang apa yang dia lihat dan Amanda pun akhirnya langsung marah kepada Robert. Amanda mengatakan bahwa sebenarnya ia sudah tahu rahasia Robert dengan Domeng dulu. Namun Amanda mencoba bersabar dan memaafkan Robert, apalagi Domeng juga telah tiada. Namun kali ini Amanda benar-benar tak bisa memaafkan Robert lagi dan ia ingin mereka segera berpisah. Lantas keesokan harinya Matthew menemui Amanda. Dia meminta maaf padanya atas segala kebodohannya. Di sana Amanda berpesan pada Matthew agar membuat Mika bahagia. Hanya itu yang ingin Amanda harapkan pada Matthew. Amanda meminta Matthew segera menikahi Mika di luar negeri karena persyaratan di sana jauh lebih mudah. Dan kala itu Matthew pun berjanji akan membahagiakan Mika seperti apa yang ia minta. Gak lama kemudian Matthew bertemu dengan Robert. Dia meminta maaf pada Robert dan
dan ingin mengakhiri hubungan mereka. Robert pun gak mempermasalahkannya. Robert pun mengatakan bahwa kini hanya kebahagiaan Mika yang ia harapkan, dan kini ia sudah merestui hubungan Matthew dengan Mika. Lantas malam harinya, karena perasaan malu yang begitu luar biasa pada Amanda dan juga putrinya, Robert memutuskan untuk lock out dari dunia asli dan memilih pulang ke dunia anime. Lantas singkat cerita, pada pagi harinya pemakaman Robert pun dilaksanakan dengan sangat meriah. Acara juga dihadiri oleh Amanda, Mika, dan Matthew serta beberapa rekan kerja Robert. Lantas beberapa minggu berlalu semenjak kepergian Robert, Matthew dan Mika pun akhirnya meresmikan hubungan mereka. Dan mereka hidup bahagia bergelimang harta dengan warisan dari si Robert.